Wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Heri Gunawan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kuburaya. Asal sekolah saya dari SDN 19 Kubu. Pertama-tama yang terhormat Ibu Rini Sulimah MPD selaku fasilitator calon guru penggerak angkatan 7. Yang kami hormati pengajar praktek Bapak Hafizal SPD serta teman-teman CGP angkatan 7 yang saya banggakan. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik sekolah. Nah, di sini saya akan mewawancara salah satu guru hebat di sekolah saya. Beliau memiliki pengalaman yang luar biasa di SDN 19 Kubu. Kurang lebih hampir belasan tahun beliau mengajar. Nah, beliau juga memiliki segudang prestasi baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, di sini saya telah kedatangan Bapak Rudiansyah SPD. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Rudi? Alhamdulillah baik. Nanti Pak Rudi di sini akan menjadi rekan sejawat saya, yaitu dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Oke, baiklah Pak Rudi. Pertama-tama saya memohon maaf dulu karena telah istilahnya mengambil waktu Pak Rudi yang cukup sibuk. Nah, beberapa hari yang lalu saya telah menghubungi Pak Rudi karena kita akan melaksanakan kegiatan supervisi di kelas Pak Rudi. Nah, kemudian Pak Rudi, tujuan supervisi ini yakni untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sebagai refleksi serta perbaikan kualitas pembelajaran di kelas Pak Rudi, sehingga nantinya kita benar-benar dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, oke Pak Rudi, kita mulai saja kegiatan pra-observasi. Nah, nanti setelah ini kan ada tiga kegiatan Pak Rudi. Ada pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Nah, pada kegiatan ini saya akan melakukan pra-observasi bersama Pak Rudi. Nah, yang pertama, pertanyaan saya, bagaimana perasaan Pak Rudi ketika tahu bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi di kelas Pak Rudi? Rasanya gimana Pak Rudi? Senangkah atau jengkelkah? Perasaan yang pertama yang jelas kaget sih. Kaget. Kenapa saya ini gitu kan? Tapi kedepannya saya berpikir ini hal ini ternyata lebih baik lagi, bisa mengembangkan kompetensi saya ke depannya. Iya. Oke, tentu pertama Pak Rudi itu kaget. Kenapa kelasnya yang dipilih? Kenapa kelas Pak Rudi yang dipilih? Mungkin Pak Rudi ini kan salah satu guru senior di sini dan juga memiliki segudang prestasi dan pengalaman. Nah, tentunya Pak Rudi ini sebagai percontohan dari guru-guru yang lain nantinya. Kan kita kan akan melaksanakan supervisi akademik ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke Pak Rudi, harapannya gimana Pak Rudi terhadap supervisi akademik ini? Harapannya kedepannya yang jelas semoga nanti kedepannya bisa diberlakukan kepada kelas-kelas lain juga, pada guru-guru lain juga yang ada di SDN 19. Oke, siap, terima kasih. Nah, lanjut kita Pak Rudi. Untuk pelajaran dan materi nanti yang Pak Rudi akan sampaikan di saat supervisi ini apa? Materi yang akan saya sampaikan itu mengenai keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa. Pertama mengenai rumah adat. Kemudian tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran lalu pembacaan teks. Jadi anak-anak itu nanti diberi teks, terus menonton video. Di situ ada juga permainan mix and match. Peserta didik mampu menuliskan pengetahuan baru rumah adat suku Manggarai dengan benar. Terus yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menceritakan asal daerah
lihat sih yang tujuan yang pertama itu sudah ada medianya melalui PowerPoint, kemudian video ya. Kemudian yang kedua dengan diskusi, artinya nanti mereka ini pembelajaran ini tidak berpusat kepada guru saja, nanti siswalah yang menentukan proses pembelajaran. Siswa lebih aktif, betul. Lanjut Pak Budi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan nantinya Pak Budi? Kompetensi Ya kan ada mungkin ya, kompetensi di sini ada dua. Kompetensi yang pertama yang ditujukan kepada murid. Di sini supaya anak murid itu bisa menumbuhkan sikap percaya dirinya. Ya, sikap percaya dirinya. Terus yang kalau untuk guru itu bisa menambah kompetensinya, wawasannya mengenai bagaimana cara mengajar agar menumbuhkan sikap senang, anak-anak itu senang dalam pelajaran, lebih aktif. Tentunya melewati pembelajaran pertama tadi adalah untuk murid menimbulkan rasa percaya diri, mungkin kolaboratif ya Pak. Jadi kan ada diskusi di saat kegiatan pembelajaran. Nah kemudian tadi strategi yang disiapkan, mungkin Pak Budi kan nanti atau sekarang ini sudah ada apa ya istilahnya strategi yang disiapkan, mungkin dari strategi ya seperti ya RPP tadi, video-video yang akan ditampilkan. Terus juga ada lembar LKPD. Media kita menggunakan media di fokus. Lembar evaluasi mungkin ada Pak? Iya, lembar evaluasi ada juga. Oke, siap. Berarti dari pertanyaan-pertanyaan saya ini di observasi ini Pak Budi sudah mantap nih untuk melakukan observasi nantinya. Kalau boleh tahu Pak Budi kapan nih rencana observasi ini? Kalau bisa secepatnya sebelum anak-anak pulang nanti. Mungkinan 2 hari lagi nanti ya, sesuai dengan jadwal ya. Oke, berikut hasil dari observasi antara saya dan rekan sejawat saya Pak Rudiansa SPDSD. Beliau telah memaparkan hasil observasi. Nah, kita tunggu hasil observasinya nanti, kemudian setelah observasi bakal diadakan lagi pasca observasi. Demikianlah kegiatan observasi hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kabar hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran Bapak absen dulu ya. Afika Azhara Alban Aldiansa Amirul Fatan Baiduri Anugerah Ilahi Indah Wulandari Jupriyansa Mariani Muhammad Fajran Nafi Nur Ilmi Nur. Oke. Nur Kaila Rafael Sakbar Reza Ramadan Rio Pernianda Selvi Novita Safira kemudian juga dari Ulan Safira mana? Yang tahu? Makan? Tahu Safira? Oke, sebelum kita mulai belajar, silahkan pimpin doanya dulu. Ais. Tepuk. 1, 2, 3. Tepuk dari 1. Tepuk dari 2. Tepuk dari 3. Tepuk dari 4. Tepuk dari 5.
sesuai dengan provinsinya masing-masing. Jadi untuk kita pelajaran video, kita pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu melalui membaca teks. Nanti Bapak akan kasihkan teks, jadi kalian baca. Selain itu juga menonton video. Peserta didik ini mampu menuliskan pengetahuan baru rumah adat suku Manggarai dengan benar. Yang kedua, melakukan kegiatan diskusi kelompok. Nanti juga kita akan bagi kelompok. Jadi satu kelompok itu ada tiga kelompok. Ini yang ada berapa orang sebenarnya? 14 orang. Nanti dibagi 4 kelompok atau 3 kelompok boleh. Jadi dalam kelompok nanti kita peserta didik itu dapat menceritakan asal daerah dan keunikan dari setiap rumah adat di Indonesia dengan tepat. Nanti juga Bapak akan tampilkan video-videonya di laptop nanti. Coba satu orang Bapak minta maju ke depan, bacakan teks. Jadi ada teks rumah adat ini. Nanti baru Bapak bagikan satu persatu. Coba yang maju ke depan, Mariani. Maju ke depan. Yang lain silakan dengarkan dulu. Ya, Mariani maju ke depan. Bacakan, yang kawannya dengarkan baik-baik. Silakan dibacakan, ingatin biar temannya dengar. Ada temannya? Semua dari atas ini. Lampiran 7. Teks bacaan 1. Mandiri. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tidak tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat dua kampung adat bernama
Amin. Lumayan bacanya bagus, lancar. Terus sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu kegiatan berikutnya, itu kita bentuk kelompok. Satu kelompok itu buat 4 kelompok aja. Satu kelompok bisa 4 orang, bisa 5 orang. Silakan. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, kemarin kami telah melakukan kegiatan pra observasi dan semalam observasi. Nah, pada hari ini saya dan Pak Rudi akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, di tengah-tengah kita telah kehadiran Pak Rudi yang SPDSD. Beliau telah melakukan kegiatan observasi. Untuk pasca observasi dari saya selaku rekan sejawat, setelah saya mengamati tentang kegiatan yang telah dilakukan Pak Rudi selama proses pembelajaran, kegiatannya sudah cukup baik. Kemudian dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, beliau telah tersampaikan di RPP-nya itu telah disampaikan secara utuh dan lengkap. Nah, kita langsung saja bahas tentang kegiatan pasca observasi. Nah, Pak Rudi, bagaimana perasaan Pak Rudi kemarin setelah melaksanakan kegiatan observasi? perasaan saya setelah melakukan supervisi observasi kemarin itu, alhamdulillah senang sekali karena melihat keaktifan anak di situ sangat-sangat membuat mereka senang, antusias dalam mengikuti pelajaran. Iya. Yang saya lihat juga siswa-siswi aktif ya, bersemangat, antusias sekali mereka pada saat proses pembelajarannya. Kemudian yang telah Pak Rudi buat kemarin di pra observasi itu kan tentang potensi yang akan dikembangkan. Nah, setelah Pak Rudi melaksanakan observasi, perasaan Pak Rudi itu telah tersampaikan dengan baik tidak? Untuk potensi yang dikembangkan. Ya, potensi yang dikembangkan sudah sesuai dengan apa yang sudah tercantum di RPP tersebut. Tujuan pembelajaran pun sudah tersampaikan. Jadi materi yang disampaikan itu membuat anak-anak senang, apalagi saat penampilan video-video rumah-rumah adat yang melalui media Infocus. Iya. Anak-anak jadi lebih percaya diri dan lebih kolaboratif pada saat kegiatan diskusi. Tentunya Pak Rudi juga melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi kemarin. Ya. Nah, bagaimana Pak Rudi tentang pembelajaran berdiferensiasi? Apakah sudah mendapatkan pencerahan tentang proses pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Mengenai pelajaran berdiferensiasi ini sangat bagus sekali dikembangkan di sekolah. Harapan saya untuk pelajaran ini, untuk kegiatan tersebut ini tidak hanya dilakukan di kelas saya nantinya, bisa juga dilakukan di teman-teman sejawat yang lain. Iya, nanti kemungkinan setelah Pak Rudi ini dari kepala sekolah akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi semua kelas itu merasakan atmosfer bagaimana diskusi akademiknya terkena imbas dari pembelajaran dan diferensiasi. Kemudian Pak Rudi, untuk ke depan ini, apakah Pak Rudi akan mencoba lagi pembelajaran diferensiasi atau mulai sekarang setiap harinya akan dilakukan proses pembelajaran berdiferensiasi? Saya akan berusaha mencoba sebisa mungkin melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi ini setiap hari. Jadi setiap awal masuk, seperti yang sudah saya lakukan kemarin, ya itu kita terapkan setiap hari di sekolah. Kemungkinan di sekolah kami kan juga muridnya sedikit, jadi nyaman mendiagnosis
kebutuhan belajar murid. Nah, dari kesiapannya, dari profilnya, dan dari kemampuan siswa-siswi di SD tadi. Nah, lanjut Pak Rudi. Apa ya tadi ya? Kemungkinan tantangan yang Pak Rudi rasakan kemarin dalam melaksanakan kegiatan berbelajar berdifferensiasi. Mungkin ada tantangan atau kendala yang Pak Rudi hadapi? Tantangan atau kendala sih sepertinya enggak ada ya. Oh, bagus nih. Kendala media-media yang digunakan pun juga sudah tersedia karena prasarananya sudah ada di sekolah. Jadi mengenai proses kemarin itu alhamdulillah berjalan lancar. Juga ala kondisi PLN aku kemarin juga tidak ada halangan, alhamdulillah lancar, berjalan lancar. Jadi Pak Rudinya tidak ada kendala. Semoga nanti Pak Rudi dapat menularkan ilmu pembelajaran berdifferensiasi ini terhadap rekan-rekan yang lain. Nah, lanjut Pak Rudi. Kemarin indikator pencapaian sudah istilahnya sudah memenuhi semua target ya. Target. Iya, dari RPP Pak Rudi telah buat RPP pembelajaran diferensiasi, kemudian bahan ajarnya juga sudah lengkap, kemudian medianya juga sudah bagus, ada media audio visual. Nah, jadi tidak hanya media audionya saja, tapi ada visualnya seperti video yang telah ditampilkan oleh Pak Rudi. Kemudian ada LKPD, lembar kerja peserta didik yang telah disiapkan, kemudian ada lembar evaluasi. Nah, dari penilaian saya selaku rekan sejawat selama observasi, mungkin penampilan Pak Rudi ini sudah wow lah kalau di mata saya. Untuk itu saya selaku rekan sejawat Pak Rudi mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Pak Rudi dari pra observasi dan pasca observasi. Nah, nanti tentunya kegiatan ini akan kami budayakan di sekolah. Jadi pembelajaran berdifferensiasi ini akan kami coba terapkan di sekolah kami. Terima kasih atas kesempatannya. Demikianlah hasil pasca observasi dari saya dan Pak Rudi. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.